Cerita inspirasi lainnya yang bisa disampaikan oleh Mas Fajri. Saya langsung silakan buat Mas Fajri. Silakan Mas. Ya, makasih Mas Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau ditanya tadi, oh ini banyak milenial semua nih gitu kan. Saya menolak untuk merasa tua, saya juga milenial, meskipun milenialnya milenial ujung. Perkenalkan lagi sedikit soal ini kemana ya? Dia di usia 23. Di sini yang ada di sini kebanyakan usia berapa ya? 20? 20 ya? Tapi nggak jauh kan? Jadi saya mau nunjukin bahwa teman-teman, usia teman-teman sekarang ini itu adalah usia di mana teman-teman bisa memulai bisnis. Ada yang udah punya bisnis? Ada yang udah punya bisnis? Oke. Kami dulu kebetulan kuliah di Bandung, di ITB, jurusan informatika. Kami bertiga ya. Jadi salah satu tips juga untuk teman-teman yang pengen mulai bisnis adalah cari partner, cari teman. Kenapa? Karena kita biasanya nggak bisa melakukan semuanya seorang diri. Kalau dulu coba usaha kecil-kecilan, dimulai dari usaha bikin mie ayam, kita belajar dari situ, nggak apa-apa. Teman-teman ada yang belum mulai bisnis, coba aja. Dari situ bakal belajar, kenapa sih bisnisnya gagal? Kenapa bisa bisnis yang lain berhasil? Untuk warung-warung, toko kelontong di seluruh Indonesia melalui program yang kita sebut dengan Mitra Bukalapak. Kurang naik gitu. Ekonomi kecil menengahnya saja. Bagaimana kita bisa membantu itulah kemudian menjadi visi pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak sekali hal yang harus kami atau bukan kami malah kita semua lakukan untuk membangun negeri ini. Nah, tentu kemudian teman-teman akan bertanya, oke, tapi kita mahasiswa bisa apa sih sebenarnya gitu kan? Atau harus mulai dari mana? Saya punya pertanyaan sedikit. Kesamaannya apa? Mulai usaha, sukses. Ada lagi? Apa? Kaya? Yes, kaya banget. One of the richest in the world. Dio aja biar sukses. Jangan. Nanti saya dimarahin sama UNES. Kesimpulannya adalah kebalik. Bukan karena mereka DO, kemudian mereka bisa sukses. Tapi mereka sukses, kemudian mereka memilih DO. Jadi mereka sukses dulu, baru DO. Mereka memilih untuk DO karena pada saat itu mereka sudah lumayan berhasil lah ya bisnisnya. Kemudian dia merasa bahwa oke, ini bisnis ini harus saya kembangkan. Supaya fokus, saya kemudian DO. Begitu. Sebagainya berapa misalnya? Kalau sepatu ukuran persisnya tersedia berapa dan lain sebagainya. Sehingga orang lebih punya gambaran, ini kira-kira yang saya butuhkan. Dan yang ketiga, soal seperti ini ya, waktunya bebas, fleksibel. Kalau misalnya ke kantor juga pakaiannya terserah atau hal-hal lainnya, itu kemudian kita jadikan analisis. Kalau misalnya ada 7 yang nggak suka, 7-7-nya bilang harganya kemahalan, ya mungkin itu berarti kita harus evaluasi harganya. Mungkin kita bisa, oh yaudah deh, kita coba. Oke, saya kembalikan ke Syahnas dan Sela. Baik, terima kasih banyak. Oke, teman-teman siang hari ini ya kalian punya kesempatan luar biasa banget bisa langsung ngobrol bersama seorang Ernest Prakasa yang mau kita bahas hari ini Nes ya. Datang ya, 2015, ketika tahun 2015 teman-teman film Indonesia 52 juta orang. Jadi dari 18 juta, terima kasih buat kalian semua yang mendukung film Indonesia dan membantu menyekolahkan anak-anak saya. Terima kasih. Dan jangan mikirin duitnya dulu, ntar duitnya datang sendiri. Kalau kita bisa bikin konten yang berkualitas, duitnya ngikut.
sama-sama kita bisa bikin hal yang baik. Oke? Ayo. Boleh deh, ada tinggal lagi ya. Tapi tadi kan udah ada beberapa pertanyaan yang harusnya kalian bisa dapat jawabannya mirip-mirip. Kalau bisa pertanyaan beda dari itu biar ilmunya nyebarnya lebih merata. Ayo, ada lagi? Pilih dong. Apa cheer? Oh, gear. Perlengkapan maksudnya. Oke. Dalam cheer itu bagaimana cara kita berkompromi dengan itu supaya menghasilkan konten-konten. Kenapa IGTV gue ada subtitlenya ya teman-teman. Jadi itu salah satu yang gue pelajarin dari teman-teman konten kreator yang udah lebih senior. Subtitle aja. Emangnya kalau lo orang Kudus sama lo orang Semarang ketika ngepost di IG beda gitu, yang Kudus friendly kota kecil. Jangan jadikan itu bikin kamu berkecil hati. Kedua, bikin cerita tuh tentang apa? Bikin cerita tuh tentang apa aja? Apa sih? Cari yang simple-simple deh, gak usah cari yang aneh-aneh gitu. Cari yang simple-simple, misalnya apa ya, sekolahnya atau kampusnya jauh banget dari rumah, setiap hari harus menempuh perjalanan bolak-balik yang jauh. Petualangan kamu sehari-hari seperti apa itu bisa.